Halo, halo. Kedengeran nggak ya suaraku? Kedengeran, Kak. Oke, karena udah jam 6:30, aku mulai aja ya. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Liang Wijaya dari Marsiajar, tutor PU. Sini aku kira-kira kita akan belajar 1,5 jam. Nah, di PU ini sistemnya aku bakal kasih waktu kalian ntar setiap soal 1,5 menit gitu buat ngejawab. Terus kalau kalian udah jawab, kalian tulis aja di chat. Nah, baru abis itu kita bahas soalnya. Oke, kita mulai aja kali ya langsung. Terus kalian kalau mau nanya, terus on mic nggak apa-apa. Jangan di chat soalnya aku kayaknya jarang buka Zoom ya. Oke, jadi materi dasarnya itu ini materi aku yang aku dapat dari bimbel tahun kemarin. Ini banyak banget soalnya yang dibahas tentang ini. Tapi kebetulan aku nanya-nanya teman yang di SBM, mereka justru nggak keluar soal-soal kayak gini. Siapa tahu nanti kan justru yang soal-soal kayak gini keluar di tahun 2022. Nah, oke, jadi di sini ada tolerance, silogisme, negasi, dan juga pones. Nih, yang pertama ini kalian harus hafal semua gitu. Jadi ada logikanya. Buat ini gunanya untuk menarik kesimpulan dari suatu bacaan. Misalnya yang pertama, PQ itu misalnya kita kalimat doang gitu ya. Misalnya P itu jika ibu pemasak, Q-nya itu maka adik makan. Lalu ada premis 2, adik tidak makan. Maka kesimpulannya ibu tidak masak. Nah, gitu juga seterusnya kalau ibu memasak, adik tidak makan. Terus premis 2-nya, ibu memasak maka adik makan. Premis 2-nya, adik tidak makan. Nah, kesimpulannya itu nggak bisa. Terus selanjutnya ada silogisme, ada jika P maka Q, lalu yang premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Nah, di negasi ini sebenarnya di sini sebenarnya yang penting tuh yang terakhir doang. Terus ada satu juga ntar ada di soal. Di sini negasi kalian harusnya udah ngerti kalau negasinya dibuka kurung ini ada negasi P. Terus kalau dan ini tanda dan ini tanda atau. Negasi dan itu atau di sini atau. Lalu di sini negasi Q dan seterusnya. Lalu pones juga prinsipnya sama kayak tolerance. Jadi kalian kayak harus hafal gitu. Jadi ntar kalau di soal gampang. Nah, ini soal pertama. Ini konsepnya sama pakai yang slide sebelumnya. Jadi aku kasih waktu aja kalian 1,5 menit dari sekarang. Ntar kalau kalian udah selesai, kalian chat aja jawabannya A, B, C, atau D, atau E. Oke, 1,5 menit ya. Terus kalian kalau nggak ngerti tanya aja guys, jangan malu-malu. Berapa nih? Oke, karena udah yang jawab D, kita lihat pembahasannya. Nah, ini apa namanya metodenya yang tadi ada di slide sebelumnya. Jika P maka Q, lalu di sini yang ditanya di soal itu P maka kesimpulannya Q. Di sini kita lihat soal.
jika informasi yang diterima masyarakat tidak sempurna. Di depan ada kelihatan masyarakat. Nah, jika informasi yang tidak sempurna, maka akan menimbulkan respon tidak pembelajaran masif. Nah, dari sini ada upaya untuk penyelamatan diri. Jadi jawabannya D. Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang ngerti semuanya? Oke, lanjut. Soal kedua, 1,5 menit lagi dari sekarang. Di sini kan kita di soalnya nggak dikasih tahu ya negasinya tuh pernyataan yang mana. Nah kalau nggak dikasih tahu kita lihat dari pilihan jawabannya aja kira-kira yang mana. UBS jawab, tinggal 30 detik lagi. Kemudian jawab. Oke, udah banyak yang jawab ya. Oke, stop. Nah, di sini bisa kita lihat kalimat itu yang mana sih ini yang ini ya. Membuat ekspor lebih berat dan banjirnya barang impor ke tanah air. Di sini itu yang ditanya negasi. Di sini kalau kita buat pemisalan ya, ekspor lebih berat tuh P, dan itu kan tanda yang kayak V kebalikan. Nah, terus banjirnya barang impor ke tanah air itu Q. Berarti P dan Q. Nah, ditanya tuh negasi P dan Q. Kita lihat. Aduh, di sini kan tanya negasi P dan Q. Nah, di sini ada apa namanya satu hafalan lagi yang kalian harus ngerti. Ini aku lupa sebenarnya di slide pertama tadi aku belum masukin. Di sini ini paling basic sebenarnya, dasar. Kalau kalian udah hafal ini pasti gampang kerjaan yang lain. Jadi jika P maka Q itu ekuivalen sama negasi P atau Q. Nah, di sini kan ditanyain negasi P dan Q, ya kan? Ini kalau kita negasiin negasi P atau negasi Q. Nah, kalau kita apa namanya sejajarin yang ini nih sama yang ini, terus kita ubah bentuk yang ini, berarti kan negasi P-nya udah sama. Berarti tetap P. Terus ataunya udah sama, tinggal Q-nya kan. Q-nya di sini negasi, satu yang enggak. Berarti kita tinggal ubah aja di sini negasi. Maka kesimpulan itu P, jika P maka negasi Q. Maka jawaban yang benar itu C. Ada yang nggak ngerti nggak? Ngerti semua ya? Paham, Kak. Berarti nah, ini 1,5 menit dari sekarang.
negosiasi sama polis pengen solo dulu ya. Oke, karena udah banyak yang jawab dan jawabannya beda-beda. Ini sebenarnya kan sama ya kayak yang tadi kita lihat di sini yang ditanya tuh negasinya kan nggak dikasih tahu yang mana kalimatnya. Berarti kita sesuaiin sama yang ada di jawabannya aja kan. Nah, di sini tuh kalimatnya menuju pada sini. Virus dapat mengganggu fungsi jantung dan bisa merusak otot jantung. Di sini kita salin P dan Q. Ditanya negasi P dan Q. Berarti negasi P atau negasi Q. Nah, P dan Q. Yang ditanya negasi, maka kita negasiin P dan Q ini. Jadi hasilnya negasi P atau negasi Q. Nah, berdasarkan satu hal yang harus kalian hafalin tadi, yang jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q, maka hasilnya jika P maka negasi Q, maka jawabannya itu yang E. Masih banyak yang nggak ada yang jawabnya ya. Oke, Galaxy S8. Jelasinnya boleh yang diulang yang mana nih? Ini di previous aja. Ini soalnya sama kayak yang soal sebelumnya. Nah ini soalnya sama persis kayak yang tadi ya. Nih kita lihat dari yang dari sini aja. Nih yang hal yang harus kalian hafalin tuh yang ini. Ini ekuivalen. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, ditanya negasi dari pernyataan yang ada di sini. Itu ekspor lebih berat dan banjirnya barang impor ke tanah air. Kita misalin yang ekspor lebih berat itu kalimatnya itu jadi P. Dan itu ini simbol yang ini yang kayak V kebalik. P dan banjirnya barang impor itu kita misalkan Q. Jadi P dan Q. Negasi yang ditanya itu negasi dari P dan Q. Kita misalin dulu nih, kita buat negasi P dan Q itu kan negasi P atau negasi Q kan. Dari sini sampai sini ngerti nggak? Negasi itu artinya negatifnya gitu. Misalnya kalimat satunya tuh Adi suka makan ikan, maka negasinya Adi tidak suka makan ikan. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini kita udah dapat negasinya kan, negasi P atau negasi Q. Nah, berdasarkan hal yang kalian harus hafalin di sini, kita sesuaiin aja nih. Negasi P di sini kan udah sama ya, negasi P. Terus ataunya juga udah sama. Nah, tinggal negasi Q. Di sini Q. Maka di sini kita tinggal kasih negasi Q. Maka jika P maka negasi Q. Jawabannya, jika ekspor lebih berat, maka tidak ada banjirnya barang impor ke tanah air. Oke, kasih. Udah paham semua belum? Apa harus diulang? Paham ya? Oke. Ini yang tadi kan sama persis, cuman kalimatnya doang berbeda. Nah, ini kalian bisa kerjain 1,5 menit dari sekarang.
Oke, udah banyak yang jawab dan beberapa kayaknya yang salah. Oke, kita lihat soalnya ditanya kesimpulan yang sesuai dengan teks berikut. Di sini kita nggak tahu ya kesimpulannya yang maksud yang mana, tapi di pilihan jawaban itu kata-katanya sama semua, ada aftur dan maskapai. Jadi kita cari kalimatnya yang unik. Jika aftur dapat diturunkan biaya operasional maskapai penerbangan bisa ditekan sehingga maskapai bisa menurunkan harga tiket. Kalau dibuat kalimat jadinya itu kayak, nah ini kita misalin P itu harga aftur dan Q itu harga tiket. Di sini kan kesimpulannya beda-beda nih. Ada yang pakai jika maka, ada yang pakai atau. Ini apabila tuh sebenarnya sama kayak jika maka, cuman dibalik. Kalau di sini jikanya di depan, di sini tuh apabila tuh jikanya yang di kalimat kedua gitu. Terus ini juga pakai apabila sama, terus ini pakai atau. Kita tahu di kalimatnya jika bla 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 sehingga itu sama kayak maka, sehingga bla 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 akan bisa ditulisin kayak jika P maka Q. Nah, kita cari kemungkinan yang sama dengan kayak gini. Jika P maka Q kan tadi kita udah lihat ya. Itu konsepnya sama kayak gini nih. Negasi P atau Q. Masih ingat kan? Yes. Ya, masih ingat ya. Nah, terus yang ini kan berarti ekuivalen, yang 1,3. Nah, terus yang kedua nih kita negasiin. Jadi, jika P maka Q itu ekuivalen atau sama juga dengan ini kita negasiin, tapi kita balik. Jadi, negasi Q maka negasi P. Jadi, kalau dilihat itu jawabannya yang B, karena harga aftur negasi P atau Q sesuai sama ini. Jadi ini kayak sebenarnya sama aja, cuman kalian dibeda-bedain gitu kalimatnya. Kalian ngerti nggak? Itu jawabannya B. Terus misalnya kalau yang A salah karena jelas-jelas ya jika harga aftur diturunkan di sini uh, dia dia bisa menurunkan harga tiket, bukan tidak bisa. Terus ini B jawabannya. Nah, yang C kalian kira-kira ngerti nggak kenapa salah? Loh, Nggak tahu, Kak. oke. Kita tahu soalnya P, jika P maka Q. Di sini harga aftur dapat diturunkan apabila maskapai menurunkan harga tiket. Apabila tuh konsepnya sama kayak jika maka. Cuman jikanya tuh di kalimat kedua. Jadi kalau misalnya kita di sini kan kita ini ya apa namanya? Kita misalnya harga aftur itu P. Di sini berarti P, di sini berarti Q. Nah, nah tapi apabilanya tuh ditaruhnya di sini. Jadi jika Q maka P. Jadi kebalik gitu, bukan P maka Q, tapi Q maka P. Ngerti nggak? Bukan, bukan, Oh bukan ya, karena bukan karena nggak ada tidaknya. Siapa namanya? Indah Putri. Tapi karena kebalik yang C itu. Yang ngerti ya, kira-kira. Jadi kasih, ini, Kak. ya. Jadi konsepnya kalian kalau ditanya kesimpulan cari kemungkinan yang sama gitu. Terus kalau ditanya negasi kalian ubah bentuknya aja gitu sampai sesuai yang ada di pilihan jawabannya. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Nah, ini 1,5 menit. Oke,
Oke, kita langsung bahas aja. Sebelumnya tadi ada nanya. Tadi ini tuh tanda negasi ya, yang kayak strip tapi kayak gelombang gitu. Itu tanda negasi. Buat yang tadi nanya. Terus kita lanjut ke sini. Nah, berdasarkan teks apabila anak tidak kesulitan mengunyah. Sini. Kita temu teksnya menyebabkan kesulitan mengunyah. Sebenarnya ada kalimat juga. Kalau kita tarik dari soalnya, itu jawabannya yang A. Ya, benar jawabannya yang A. Di sini berdasarkan teori yang kita udah pelajarin, udah kita lihat sebelumnya di slide pertama. Di sini kan kalimatnya jika P maka Q, terus yang ditanya itu negasi Q. Nah, jadi jawabannya negasi P. Negasi P sebenarnya kan ini menyebabkan masalah dengan otot-otot saraf gitu ya, cuman nggak ada di pilihan jawabannya. Atau ada pilihan jawabannya, cuman salah. Jadi kita tarik lagi ke yang kalimat sebelumnya, itu tentang kemampuan oromotorik. Kalian kalau misalnya ada soal kayak gini juga kayaknya sering terjebak nih dari slide yang pertama, makanya aku bilang kalian harus skimming hafalin. Karena ada beberapa soal yang kayak gitu, cuman ada pilihan yang jawabannya kesimpulan itu nggak ada. Nah, biasanya dulu aku sering terjebak di situ. Kayak kalau tadi kan kayak gini nih, contohnya jika P maka Q, terus yang ditanya di soalnya negasi Q, maka disebut negasi P. Nah, ada kemungkinan di soal itu ada P dan Q, jika P maka Q, tapi di premis ditanya di soal itu negasi P. Nah, itu kesimpulannya nggak bisa. Di sini juga ada contoh lainnya. Ada yang ngerti? Ngerti. Sampai sini. Ini 1 menit bereskan. Biasa aku jawabannya ngejelasinnya kecepatan nggak sih? Ya, mari coba. Jawabannya beda-beda. Ya guys, yang sebelumnya jawab aja di chat. Private chat juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak usah di everyone. Udah dibatin 1,5 menit. Oke, ini beda-beda banget. Kita lihat premis satunya tuh, jika Syarafa rajin belajar, maka Syarafa naik kelas. Kita buat permisalan Syafa rajin belajar tuh P, terus Syafa naik kelas tuh Q. Nah, di kalimat keduanya, Syafa tidak naik kelas, negasi Q kan. Atau Syafa mendapat hadiah. Nah, itu dibuat variabel lain, misalnya R atau pas terserah kalian. Jadi sini jika P maka Q, nah terus yang kedua itu negasi P atau R misalnya. Dari tanya kesimpulannya. Kenapa? Karena dari kalimat yang pertama, kan jika P maka Q. Nah, jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Itu kan udah kita lihat dari slide sebelumnya. Nah, yang kedua itu negasi Q atau R. Negasi Q atau R, kalau misalnya kita nih hilangin ini, kan sama pilihan jawabannya itu nggak nyambung sama sekali ya.
kayak di sini atau tapi di sini jika maka terus ataunya tuh beda atau kayak nggak bisa diambil kesimpulan gitu. Jadi kita buat yang ekuivalen. Negasi Q atau R kan tadi ekuivalen sama jika P maka R kan. Jadi kita ubah ke jika P maka R. Nah, habis itu dari kedua ekuivalen ini kita bisa ambil kesimpulan. Tahu nggak kira-kira dari kedua ini kesimpulannya ambil yang mana? Silogisme atau toleransi atau valence? Nggak dijawab. Jadi yang dari kedua pernyataan ini tuh akhir-akhir itu diambil silogisme, yaitu diambil yang pertama sama yang terakhir. Jika P maka Q, dan satu lagi jika Q maka R. Di sini kayak Q-nya coret aja, maka kesimpulannya jika P maka R. Kita ambil P-nya kan tadi Syafar dari belajar, terus R-nya mendapat hadiah. Nah, terus jawabannya yang D karena jika maka itu juga ekuivalen dengan negasi P atau R. Kalian ngerti tidak? Jadi kalian Lumayan, Kak. ya, jadi kalian apa namanya? Kalian otak-atik aja gitu, sesuaiin sama yang ini. Misalnya jika Syafa tidak rajin belajar, maka Syafa tidak mendapatkan hadiah. Itu kan apa sih, nggak nyambung sama sekali. Satu negasi P, terus tanda panah negasi Q. Itu nggak ada di teori yang kita tadi bahas. Terus yang kedua, ini salah harusnya karena ada kata tidaknya. Terus yang C itu atau tidak mendapat hadiah. Nah, ini kebalik. Harusnya dia itu P atau negasi P atau negasi P atau R. Jadi ini kayak kebalik sama jawaban yang D. Jadi yang pertama, kalian yang pertama tuh kalimat yang pertama ubah ke teori-teori yang ada. Terus kalimat kedua juga sesuai sama teori-teori yang ada. Di sini tuh teori yang paling basic ini. Nah, terus dari kalimat kedua ini, dua kalimat ini, kita bisa nentuin kesimpulannya P maka R. Nih, kalau misalnya yang ini nih, silogisme P atau Q, terus Q atau R. Maka kesimpulannya P atau R. Gimana ya? Ini. Nah, situ udah dapat kesimpulan P maka R, tapi kan nggak ada di pilihan jawabannya. Kalau kita ubah lagi, negasi P atau R. Ada yang masih bingung nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut. 1,5 menit dari start. Jadi di soal yang ini perlunya itu kalian harus benar-benar menggunakan dua kalimat yang ada di sini. Itu
Oke, di sini banyak banget yang jawabannya B. B sama D. Oke, oke kita bahas di sini yang pertama. Di sini soal ini kita apa namanya sebenarnya nggak pakai teori-teori yang ada tadi. Kita kayak cuman pakai logika aja, gitu, kayak pakai nalar. Sini yang pertama kan, terus satu hal lagi, kalian kalau soal ini tuh sebisa mungkin jangan pernah atau jangan minimalin jawaban D sama E, karena semua tuh kayaknya di soal di soal yang ada jawaban semua tuh kayaknya kemungkinan besar tuh salah. Jadi yang jawaban D tadi kayaknya salah. Nah terus di sini kan kalimat pertama, beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Terus yang kedua, semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Nah, sini kan tadi yang jawabannya B. Jadi coba kita lihat ya. Yang A itu salah karena alasan paling basicnya itu yang pertama tuh dia apa namanya gunain kalimat yang pertama doang ya. Terus yang kedua, yang B itu jawabannya juga salah. Kenapa? Karena basically alasannya sama kayak yang pertama, yaitu beberapa toko elektronik tidak memberi diskon, tapi apa namanya dia kurang lengkap gitu. Jadi dia kayak cuma ngegunain premis keduanya doang, tapi semuanya dipakai beberapa. Kita nggak tahu hari liburnya tuh maksudnya dia tuh memberi diskonnya pada hari libur atau enggak. Jadi kenapa dia tadi bilang di awal-awal kuliah tuh menggunakan yang ada di dua kalimat ini. Nah, terus jawabannya itu yang C, karena C itu kayak gabungan dua-duanya dan juga yang paling benar. Kalau yang D sama E kan tadi karena dia pakai semua tuh sebisa mungkin kalau kesimpulan gitu jangan pernah dipakai, kecuali kalau di sini dua-duanya semua ya, bukan yang satu beberapa, yang satu semua. Di sini yang jawabannya C, karena yang satu beberapa toko pada hari libur, itu benar. Terus itu bukan toko elektronik. Kalian mengerti nggak? Kak, Jadi mau nanya boleh nggak? ya. Kita gimana cara taunya itu bukan toko elektronik gitu Kak? Soalnya kan di premisnya kayak nggak ditulis gitu ya Kak. Oke, itu pakai negasi. Jadi negasi itu nggak cuma sebatas aku suka makan ikan, terus negasinya aku tidak suka makan ikan. Tidak suka makan ikan. Jadi negasi itu juga bisa dipakai misalnya semua elektronik, terus negasinya beberapa elektronik. Itu harusnya di sekolah juga diajarin sih, kalau negasi semua itu beberapa dan negasi beberapa itu semua. Terus negasi dan itu atau, dan negasi atau itu dan seterusnya. Jadi bukan elektronik tuh kayak negasinya gitu. Ngerti nggak? Iya, makasih Kak. Jadi, kalian lihat ya soalnya dulu juga. Jadi kapan dia kayak harus pakai ekuivalensi, kapan bisa dipakai logik dan sebagainya. Jadi juga yang cek karena dia yang paling benar dan paling lengkap. Sebenarnya B itu to be honest nggak salah juga sih, cuman dia kurang lengkap karena kita nggak tahu dia masih diskonnya kapan. Sedangkan di soalnya kasih tahu pada hari libur kan. Oke, selanjutnya ini bahasa Panda. Ini kayak keluar dari 2 tahun yang lalu. Jadi silakan kerjain bagi yang ngerti. 1,5 menit dari sekarang. Right. I have some food.
Guys, belum ada yang jawab nih. Ini bukannya kemarin sempat dibahas ya sama Kak Adis kalau nggak salah. Kau tahu nggak? Bahasa Panda kayak sempat dibahas di sini. Belum join Kak waktu itu. Udah per dua. Jadi kalian, oke, lanjut lah. Jadi sini bahasa Panda. Diketahui G9 maka bla 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 maka berapa. Di sini step pertama tuh yang harus kita lakuin bikin abjad yang kita basically udah tahu, yaitu A sampai Z. Jadi kita tulis semua A sampai Z. Dan itu A sampai Z kan kalau sorry kalau S-nya boleh di dulu. Oke. Jadi sebenarnya tadi langkah pertama tuh kalian urutin A sampai Z. Kalian tulis tuh secara horizontal ya. Nah, habis itu kita gunain data yang ada di soal. Di sini G sama dengan 9. Nah, ini yang pertama kita urutin A sampai Z, terus kita tulis apa namanya huruf angkanya gitu ya. Kan ada 26. Nah, di sini kita tahu G sama dengan 9. Sedangkan di dasarnya itu 9 itu sama dengan di I. Nah, sedangkan di dasar itu 9 itu sama dengan I. Nah, di sini dia minta 9 itu G. Jadi kita tulis di bawah sini. Nah, udah kita tulis G di bawah 9 ini, kita lanjut urutin aja. Habis kayak G kan HIJ, KLM, NO, dan seterusnya. Sampai terakhir Z 26. Nah, sedangkan di soal, berdasarkan soal tuh 26 tuh X. Nah, selanjutnya kita ubah lagi ke sini. Habis X kan Y, Z, A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau udah habis itu, kita sesuaiin. Dari bahasa yang ini kita translate ke bahasa yang ada di sini. Oke, jadi G itu, sorry berisik. G, ya ditanya Z. Berdasarkan apa namanya? Jadi apa sih namanya? Ini bahasa original yang kita tahu dan ini bahasa yang ada di soal. Jadi jadi Z itu mana? Nah ini Z itu yang ada di soal itu berdasarkan bahasa yang kita tahu itu B. Jadi kita translate satu-satu. Z itu B, terus S itu U, terus apa lagi? I itu K, dan seterusnya. Habis itu kalau udah kita translate semua itu kita bakal nemuin satu kalimat apa yang diminta soal. Nah, habis itu kalau kalian udah dapat kalimatnya, kalian translate juga nih satu-satu jawabannya. CLYK misalnya. CLYK itu apa? C itu kan E, L itu N, A itu CLY, Y itu mana sih? Y itu A, terus K itu M, berarti 6 kan yang pertama, dan seterusnya. Jadi kita translate gitu soal sama jawabannya. Jadi bakal makan waktu yang lama. Di sini kalau kalian translate itu soalnya itu bukan bilangan genap adalah, nah kita translate satu-satu, kira-kira yang bukan bilangan genap yang mana. Nah ini kalau dari translate itu dapat 6, 8, 7, 4, 10, sorry ini typo. Jadi jawabannya yang C. Nah jadi kalimat apa sih namanya bahasa Panda itu ngerjainnya lama dan dia itu ada di akhir-akhir gitu. Soalnya kan di penalaran umum tuh kayak dibagi dua kan. Yang pertama awal-awal tuh kayak bacaan, terus yang akhir-akhir kayak matematika gitu. Terus kayak bahasa Panda ini. Jadi jawabannya yang 7, itu yang C. Kalian ngerti nggak? Ngerti, Iya, Kak. iya emang harus manual kerjanya. Oke, ngerti semua ya. Oke, ini kita kasih waktu 1,5 menit ya sekarang.
Rio Kak kali. Iya. Udah banyak yang jawab, jadi kita bahas aja. Rio Kak. Oke, udah banyak yang ngerti ya. Jadi yang pertama kita kalau mau simpel pakai inisialnya aja, kita misalnya dia itu R, Farhan itu FPD dan sebagainya. Jadi kayak gini kira-kira. R lebih tinggi dari Farhan, Dimas lebih pendek daripada B ini. Jadi kita balik. Terus Farhan lebih tinggi daripada B ini, Ivan lebih tinggi daripada Farhan dan sebagainya. Terus yang tanya siswa yang paling tinggi. Nah kalau berdasarkan ini kan kita bisa lihat I sama R itu paling tinggi, cuman siapa di antara R sama I. Terus di sini ada statement lagi bahwa Ivan lebih pendek dari salah satu siswanya. Jadi kalian hubungin, terus ntar di hasil penelitiannya itu Rio yang paling tinggi. Ada yang ngerti? Nanti kalian. Oke, ini 1,5 menit. Satu lagi guys, usahain jangan pakai kalkulator karena di SBM kalian nggak mungkin pakai kalkulator kan ngerjain soal kayak gini. Oke, karena udah banyak yang jawab kita bahas. Jadi di sini kita nggak mungkin pakai kalkulator kan buat ngerjain soal di SBM gitu. Kira-kira nanti. Nah, di sini paling sederhananya kita misalin. Jadi antara pembilang, penyebut sama presentasenya gitu. Yang pertama pembilang. Dari angka-angka pembilang yaitu 90, 135, 105, 75, 90 itu paling dekat dibagi sama berapa? Kira-kira berapa? Belum. Dibagi 5 kali. Iya 5 bisa. Cuman apa ya maksudnya? Nah, ya benar, 15. Kalau kita bagi 5 tuh misalnya 90 bagi 5 itu kan kayak berapa? 16. Kan angkanya masih gede. Cuman kalau kita bagi 15 itu jadi 90 bagi 15 kan 6. Jadi angkanya makin besar. Nah, terus dari pembilang itu kita bagi 15 kan. Nah, terus dari penyebut juga kita pakai cara yang sama. Jadi di antara 104, 112, 112, kita bagi berapa yang kira-kira hasilnya itu paling kecil. Itu juga dengan persentase. Jadi dia dapat itu yang pembilang bagi 15, yang penyebutnya bagi 13, semuanya persentasenya bagi 17. Terus kita bagi di satu. Yang pertama yang A 15, 90 bagi 15 itu 6 bagi 104 bagi 13 itu 8 dikali 6 bagi 17 4 itu dapat segini. Terus kita tanya nilai yang terbesar, maka jawabannya otomatis yang B. Terus ada cara
acara jalan pintas gitu. Ditanyakan nilai yang paling terbesar ya. Kita lihat pilihan A misalnya. A dari yang pertamanya aja 90 bagi 104 itu hasilnya udah 0, sekian kan. Terus yang B 135 bagi 117 tuh pasti hasilnya udah 1 komaan. Berarti di antara yang pembilang itu harus lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kemungkinan jawabannya itu B sama C karena A, D, E nggak mungkin, pasti jawabannya udah 0, sekian. Nah terus di antara B sama C itu presentasinya paling gede yang B itu 82%. Jadi jawabannya yang B. Oke, ada yang nggak ngerti nggak? Oh. Ada yang masih bingung, tanya aja. Nggak usah di everyone, nggak apa di private chat juga bisa. Iya, nanti PPT-nya di share kok. Atau kalian ada yang malu, ntar kan kalian bisa nanya mentor juga. Kalian ada kan grupnya gitu. Tanya screenshot kayak gini kok bisa kayak gini. Oke. Oke, udah ngerti semua. Kita lanjut. Nah, ini pola bilangan 1,5 menit. Mikirnya gampang. PPT-nya di share kok. PPT di share. Nanti minta aja kalau di grup Discord. Kalian mentor atau Yang C bukan Kak? iya, tapi di chat banyak kan jawaban A. Coba aku minta satu orang dong yang jawab A itu bisa jelasin nggak kenapa jawabannya A? Loh. Oke, sekarang ada kita bahas aja. Jadi di sini pola bilangan. Pola bilangan itu apa namanya? Bentuknya tuh beda-beda ya. Ada yang cuman jaraknya 1, ada jaraknya 2. Misalnya 1 tuh misalnya di sini 5, 8, 11, 14, terus di sini 17, terus di sini 20 itu kayak jaraknya 1. Terus yang kedua ada jaraknya 2 gitu. Kayak soal yang tadi. Kayak 5 ke 11, 11 ke 23, 23 ke 41 dan sebagainya. Terus di soal ini kita pakai yang bilangan pola kedua gitu. Ya itu kalau misalnya kita lihat 5 ke 11 kan jaraknya 6, terus 11 ke 23 jaraknya 12, jumlahan dari plus 6 plus 6 plus 6 gitu. 23 plus 18 plus 1 dan 41. Jadi 18 plus 6 24. Jadi pas 1 plus 24 itu 65. Jadi jawabannya B. B atau C. Terus dari yang kedua kita bisa lihat kolomnya juga sama. Terus di 6 ke 8 ke 14 14 6, 14 ke 26 itu plus 12 dari penjualan dapat ini dan juga sebagainya. Terus aku mau tahu dong tadi yang jawabannya A banyak banget itu kira-kira berapa ya? Cek apa-apa langsung. Oke, penyebab dong. Jawabannya yang C ya. Ini aku kasih 2 menit.
ada yang tadi jawabannya boleh langsung di chat. Ya guys, dari yang nemu belum? Dari yang nemu belum? Kalau dari yang nemu di chat. Oh, kira-kira ada yang nggak ngerti nggak? Atau kalian masih ngitung? Oke, ada lagi nggak yang mau jawab? Kalau kalian masih ngitung atau nggak ngerti atau kalau kalian masih ngitung aku tunggu. Satu dua tiga. Oke, masih hitung ya. Coba tunggu deh, kita menit lagi. Oke, karena kelamaan lanjut ya. Jadi di sini kita baca soalnya. Randy memiliki 150 lembar uang kertas yang terdiri dari pecahan 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000. Nah, pertama, statement pertama, kita buat ke bahasa matematika ya. 20% dari lembaran berikut adalah Rp5.000. Jadi 20% dari itu Rp5.000. Dia kan ada 150 lembar. Berarti 20% dari 150 lembar. Nah, yang pertama adalah Rp5.000. Jadi 20% dari 150 lembar itu Rp5.000. Jadi kita dapat ada 30 lembar. 20% dari 150, 30 lembar. Terus yang kedua juga sama, setengah bagiannya itu berarti kalau dalam persen 50% kan. Karena statement sebelumnya itu dalam persen. 50% atau setengahnya dari 150 itu ada 75. Itu Rp10.000. Terus yang ketiga, jika 2/5 dari sisa uang. Sisa uangnya kan tadi udah berapa? Udah berapa persen? 50 sama 20 itu kan udah 70%. Berarti sisanya itu 30%. 30% dikaliin 2/5. Ada 12%. 12% dari 150. Berarti nggak sampai ya? Bakalan ngomong. Jadi 2/5 dari sisanya dari persen yang sebelumnya. Dari 20 sama 50 sisanya kan 30. Terus karena masih dalam persen, jadi kita coret 5
di sini 5 sama 3 kali coret jadi 6, terus 6 kali 2, 12%. Nah, dari 12%-nya kita kaliin sama 150. Nah, itu dapatnya 18. Nah, 18 itu 18 lembar uang Rp20.000. Nah, yang terakhir, karena nggak disebutin 50.000-nya, berarti kita tinggal cari sisanya gitu. Dari 150 lembar ini, dikurangin 30 tambah 75 tambah 18. Hasilnya ada 27 lembar. 27 lembar Rp50.000. Ditanya adalah uang randi seluruhnya. Tinggal kita kaliin terus dimulain. Yang pertama 5.000 dikali 30, terus 10.000 kali 75, terus 20.000 kali 18, terus terakhir 50.000 kali 27. Dapat hasilnya, tinggal kita jumlahin. Itu yang cek. Ada yang kurang paham nggak, atau aku namanya kecepatan gitu dari yang pertama sampai sekarang? Kalau misalnya ada yang ketinggalan di soal sebelumnya, tanyanya ntar pas di akhir aja kali. Jadi kita sekarang lanjut. Buat soal ini ada yang masih nggak paham? Ya, coba di private chat ini. Oke, paham ya semuanya. Jadi lanjut. Oke. Masih 1,5 menit. Oke, jadi di soal yang ini kita ditanya perbandingan ya. Terus karena dalam persen, maka kita kaliin 100% gitu, jangan lupa. Ini yang pertama, Kabupaten Baritokwala. Kita lihat tuh yang ini berapa sih? 28.400 kan. Terus dibandingkan Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin di sini kita bisa lihat 48.690. Nah, sih kan apa namanya, angkanya nggak enak betul. Ada 400-nya, terus ada 590-nya. Maka karena di sini yang ditanya di soal juga paling mendekati, maka bisa kita bulutin gitu. Kalau bisa kita belajar kan 28.400 itu paling dekat, bulutinnya ke 28.000. Maka bisa kita tulis 28.000, terus 48.690 kan lebih dekat ke 49.000 daripada 48.000. Terus jangan lupa kali 100% karena dalam persen. Habis kita coret ya nolnya, coret 0,3 di sini, terus coret 0,3 di sini. Terus kita tinggal bagi 28, jangan lupa 0 dari 100%-nya, jadi 2.800 dibagi 49. Itu kalau misalnya hitung manual aja, pakai kalkulator, itu dapat hasilnya 57 bahan. Nah, itu kan paling dekat ke 58% kan, jadi jawabannya yang D. Ada yang nggak ngerti nggak? Jadi triknya itu kayak paling dekat. Kenapa harus dibuletin? Karena kalau nggak dibuletin, kalian hitungnya ribet. Coba kalian hitung 28.000
400 dibagi 48.690, kan hitungnya ribet tuh. Sedangkan yang di soal juga yang ditanya kan mendekati kan, bukan nilai eksaknya gitu, bukan nilai pastinya. Jadi lebih gampang yang dibuletin. Terus 400 kalau kan lebih gampang dibuletin ke paling dekat ke 28.000 dibanding 29.000. Terus 690 itu paling dekat ke 49.000, ke 48.000 dan sebagainya. Jadi harus dibuletin karena biar gampang kalian itu. Kalau ini kan nolnya tinggal coret nolnya gitu. Yang mana lagi ya? Oke, yang lain. Kalian ada masih bingung atau udah ngerti? Kalau nggak tahu aku berapa soal lagi, aku juga lupa. Pokoknya harusnya sampai jam 8 sih, 1,5 jam. Jawabannya di nah ini juga sama pakai yang tadi. Satu setengah menit dari sekarang. BTW, dia tuh kalau suaranya aku kekecilan, kamu tetap ngerti nggak dari sebelum-sebelum? Jangan karena suara aku kekecilan terus kamu nggak denger itu semua terus semua nggak. Jadi udah banyak yang jawab ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Ditanyakan kesimpulan yang benar. Terus yang jadi misalnya yang pertama, jumlah korban banjir di 17 Januari adalah sekian. Sedangkan di Banjarmasin itu 48.690, jadi kayak dibalik gitu kan. Terus yang kedua, kalian jangan lupa baca judulnya. Karena ada beberapa soal itu yang salah di judulnya doang gitu, bukan di data-datanya. Jadi kayak misalnya nih, jumlah korban banjir di Kota Banjarmasin per 27 Januari 2021, 17. Sedangkan yang ini data-data yang benar itu kan makan waktu banget. Jadi pada pertama tuh kalian harus baca soalnya. Sesuai soalnya, terus yang ada di PPT ini benar atau enggak. Terus kalian baru ke data-datanya sendiri. Terus yang pertama kan tadi benar, salah karena harusnya 690 bukan 960. Terus yang B kita jumlahin, itu kalau dijumlahin hasilnya 69.284, dan itu benar dibandingkan hulu sungai tengah ya, hulu sungai tengah mana itu 75.000, jadi dia akan lebih tinggi. Nah ini lebih benar, lebih rendah, jadi benar. Makanya kita langsung dapat jawabannya yang B. Jadi triknya buat diulang aja. Kalian baca soalnya terus baru baca data-datanya. Bisa dibaca itu maksudnya. Ngerti kan ya? Oke, lanjut. Selesai. Oh belum. Nah ini satu lagi.
setengah menit. Ini 1,5 menit. Yes. Ini basically sama kayak pola bilangan, cuma dia pakai huruf kan. Yuk, yuk. Jawab. Juga yang lain. Tulis satu ini. Kalian masih nyari atau bingung sama sekali? Oke, kita bahas aja. Jadi ini pola bilangan. Pola bilangan cuman dibuatnya dalam huruf. Di sini tuh kemungkinan yang bisa kemungkinannya itu ada tambah, kurang, bagi, kali. Jadi kalian harus cari-cari satu-satu gitu. Terus karena ini apa namanya dalam huruf, kita gampangnya ganti pakai angka gitu. Misalnya G itu angka berapa? Kalau misalnya kita urutin G itu ke 7, H itu 8, I itu 9 dan sebagainya. Terus kalau kita udah ubah ke angka, nah baru tuh kita cari kemungkinan polanya, ditambah, dibagi, dikurang, atau dikali, dan sebagainya. Di sini kemungkinan yang terjadi antara dia searah jarum jam, searah jarum jam, terus atau berlawanan arah jarum jam. Ini kayak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dan sebagainya. Untuk soal yang ini, kita dapat yang G itu kan 7, H itu 8, I itu 9, dan K itu 11. Makanya kita dapat polanya itu 7 tambah 8 tambah 9 itu berapa? 24. 24 dikurang 11 itu 13. Atau gini, 15 ditambah 9, 24. 24 dikurang 13 itu hasil 11. Karena ditanya yang sebelah sini, 24. Makanya yang di sebelah sini juga sama. Jadi itu kan 7. Dan itu 13, itu segini, dan itu 24. Kita cari, kita ubah ke angka, nah terus kita cari polanya. GKM itu 27 tambah 13, 20 ditambahin 18 itu 28. Kalau 28 ini dikurang, harusnya dikurang 26, maka 12. Nah dari 12 itu kita ubah ke huruf lagi, maka jawabannya dapat yang C itu A. Iya, C benar. Ada yang masih bingung. Jadi kemungkinan soal kayak gitu banyak, tapi basically dia cuma tambah kurang bagi tambah kurang bagi kali gitu. Kalian lihat-lihat aja arahnya ke berarah jarum jam atau searah jarum jam, atau kalian pokoknya lihat yang di sini, yang di apa sih yang di sini. Iya benar, banyak latihan soal. Kalau enggak, kalian bisa lihat, kalian harus banyak ikut try out, terus lihat, baca pembahasannya, karena soal UTBK tuh banyak banget variasinya yang enggak kita pelajarin di SMA gitu. Iya, polanya selalu sama, nggak mungkin
nggak mungkin beda karena acuannya ya cuma satu doang gitu. Ini satu soal acuannya cuma satu, jadi selalu sama. Ada lagi nggak Martin? Kalau nggak kalian beli buku apa namanya, buku buat TPS atau kayak misalnya King atau apa namanya Wangsit gitu boleh banget. Atau kalian pinjam buku teman kalian dari yang dulu bimbel juga nggak apa-apa. Ini matanya nggak, atau yang ini masih nggak ngerti? Nggak apa-apa, tanya aja. Loh, nggak ngerti semua ya? Lanjut kali ya. Kayaknya soal terakhir. Ya benar, itu soal terakhir. Di daftar pusakanya aku dulu bimbel di BTA. Terus aku juga beli booking dan saintek. So thank you for listening. Apa namanya? Dengan belajar TK dulu. Mendingan belajar TK dulu karena TK lebih banyak. Terus TPS bisa dipelajarin kayak, kan ada beberapa hal yang di TK tuh bisa masuk ke TPS ya. Kayak matematika gitu kan harusnya bisa, karena mat saintek lebih susah daripada PK ataupun mat di PU kan. Terus kalau apa namanya, kalau di tahun aku, kalau UTBK nggak dijawab tuh dia nggak minus, cuma 0 doang. Tapi aku nggak tahu, aku nggak ngikutin kebijakan tahun ini. Kalian cari aja kebijakan tahun ini tuh ketentuannya kayak gimana, soalnya aku nggak ngikutin. Terus apa namanya, sebelumnya ada yang nggak ngerti nggak dari ke-15 soal ini? Kalau nggak ngerti, tanya aja nggak. Kalau malu di private chat juga nggak apa-apa. Aku nggak bakal sebut namanya kok. Atau ada yang merasa ketinggalan, atau tadi aku jelasinnya suaranya kurang jelas, atau buru-buru, atau gimana. Atau tahun ini 0 juga. Oh, berarti kalau tahun ini 0 juga, kalau kalian misalnya nggak ngerti, atau misalnya kehabisan waktu, kalian jawab aja semua. Jangan sampai nggak ada yang jawab, karena kayaknya itu rugi deh. Ketinggalan di awal tuh yang nomor berapa ya? 1 atau benar-benar di awal? Ini kan berarti. Nah, this one. Oke, sebelumnya kalian kalau minta PPT-nya, minta sama mentor kalian juga ya? Mentor kalian yang ada di grup kalian. Oh, satu lagi, terus ini buat, tadi aku dapat titipan buat, apa namanya, buat kalian yang ada di grup B, jangan lupa besok tuh ada jadwal PU juga, diskusi PU jam 7. Oke, jam 7 ya besok, jangan lupa yang buat grup B. Oke, premis itu berarti yang ini dong, ya kan? Pertama premis. Pertama ada premis itu ada toleransi, ponens, silogisme. Di sini premis itu cuma mewakilin suatu kalimat. Misalnya P itu aku suka makan, dan Q misalnya ini ya toleransi sebenarnya. Di sini P, misalnya P, ibu memasak. Ini tandanya itu maksudnya jika makan. Jika P, jika ibu memasak, maka Q misalnya aku makan gitu. Maka jika ibu makan, aku makan. Nah, terus premis keduanya itu, misalnya kalimat keduanya, aku tidak makan, maka kesimpulannya ibu tidak masak, dan sebagainya. Biasanya kan soal-soal gini tuh ada di paragraf, dan premis kedua tuh biasanya yang ditanya di soal. Makanya kalian jangan kejebak kalau misalnya ada soal yang bilang, jika ibu memasak, maka aku makan. Terus yang ditanya soalnya, ibu tidak memasak, kesimpulannya apa? Pasti nggak menutup kemungkinan jawaban kalian tuh aku tidak makan, tapi kesimpulan itu nggak bisa, karena kalau secara logik kalau ibu nggak masak bisa aja aku tetap makan, tapi kan
misalnya aku beli di luar atau bagaimana dan sebagainya. Jadi secara sederhana kalian harus ngerti sih semua yang ada di sini. Nah, misalnya toleransi, silogisme, ini contoh soalnya juga ada di slide-slide selanjutnya kan. Nah, terus buat yang negasi, ini kan ini tanda negasi sebelumnya kalian belum kalian ngerti. Terus negasi itu apa? Misalnya P itu aku suka makan, maka negasinya itu aku tidak suka makan, sesimpel itu. Terus negasi dan itu atau, dan negasi atau itu dan, terus P di negasi ini ya negasi P, Q di negasi ini ya negasi Q. Nah terus kalian yang ini nih, yang paling bawah ini sebenarnya nggak usah dihafalin, tapi kalian harus ngerti yang ini. Jika P maka Q itu sama aja kayak negasi P atau Q. Nah yang tadi itu sebabnya itu kayak turunan dibolak-balikin dari sini. Jadi banyak soal yang turunannya dari sini. Banyak soal yang turunan dari sini itu ekuivalen itu. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Terus bisa juga ekuivalen dengan negasi Q atau ini. Nah ini tuh semua ekuivalen. Jika P maka Q terus ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P dan juga negasi P atau Q. Yang nanya tadi udah ngerti belum? Apa kalian ketinggalan di bagian soalnya juga? Ada di misalnya kita coba bahas satu soal lagi. Gimana ya? Nah, ini kemungkinan kayak yang salah tadi ini kalian. Terus ada satu lagi. Sabar ya. Sabar. Kalian jangan lupa di sini. Itu buat feedback aku buat kedepannya gimana. Iya. Terus negasi semua tuh beberapa ya, dan negasi beberapa tuh semua. Jadi kalau ada soal, misalnya tadi mana? Nah ini soalnya. Di sini kan di soalnya di premis satunya yang satu beberapa, terus di premis keduanya yang itu semua. Ditanya simpulan. Kalau ditanya simpulan yang satu beberapa dan semua itu kemungkinan besar jawaban semua tuh berdasarkan pengalaman aku ya. Tahun lalu juga kemungkinan yang ada semua jawaban semua tuh salah. Jadi kayak kemungkinan besar tuh jawabannya itu ada di beberapa. Gitu. Ada lagi nggak? Jangan lupa di sini ya. Apa namanya? Feedback aku ke depannya. Aku udah kirim di chat. Maksudnya. Jadi kalau nggak ada yang bertanya lagi nggak? Emang apa namanya? Silo apa sih premis ini sebenarnya gampang kok. Kalian kalau ngerjain soal tuh kalian catat aja, kita misalin kalimat satu itu P, kalimat kedua itu Q, terus kita otak-atik ya. Syaratnya kalian cuma harus hafal gitu. Terus kalian sesuaiin sama pilihan jawaban yang ada. Kalau misalnya tetap pilihannya di jawaban yang ada pilihannya, kalian otak-atik lagi gitu. Udah sih kalau nggak ada. Terus bahasa pandai udah pada ngerti kan? Terus matematika itu bilangan udah ngerti semua kan? Kalau yang ada yang ngerti nggak apa-apa tanya aja di private chat. Kalau nggak ntar minggu depan kita latihan ini lagi premis. Terus nggak menutup kemungkinan juga penalaran umum tuh ngebahas soal-soal kayak bacaan-bacaan gitu yang lebih ke logik. Kayak misalnya tadi semua beberapa itu.
nanti juga. Ya udah, kalau ada grupnya kan, ada grup yang IPA tuh. Oh, grupnya ini berdasarkan IPA IPS. Yang grup A IPA kan ada grup IPS, terus juga ada, cuman kan ini TPS jadi dijadiin satu gitu. Udah, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kalau misalnya udah ngerti semua, terus kalian udah isi apa namanya feedback buat aku, kalian boleh di call